Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bangsa, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagiku hari ini adalah salah satu hari yang istimewa dalam penghayatan iman kita sebagai seorang beriman Katolik. Hari ini disamakan dengan hari Minggu dan diharapkan seorang beriman menyempatkan diri untuk merayakan Ekaristi pada hari ini. Keistimewaan hari ini adalah karena gereja memperingati semua orang kudus Allah, Santo, Santa, Beato dan Beata, serta para venerabilis, dan juga orang kudus Allah yang mungkin tidak pernah dikanonisasikan dan dinyatakan kudus oleh gereja. Setiap orang Katolik dapat bercermin pada cara hidup para kudus yang menjadi pelindungnya, karena namanya digunakan sebagai nama baptis mereka. Para orang kudus yang dirayakan oleh gereja pada hari ini adalah anggota-anggota gereja yang dianggap dan diyakini telah lulus ujian semasa hidupnya di dunia ini. Mereka telah menunaikan tugas panggilannya untuk mengikuti Tuhan Yesus dan berjuang semasa hidupnya untuk mencintai Allah dan mengandalkan Allah dalam seluruh hidup mereka. Saudara-saudari terkasih, dalam sabda bahagia yang difirmankan Yesus dari atas bukit, kita telah mendengar, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Yang dikatakan Yesus bukan orang miskin, melainkan orang yang miskin adalah orang yang berbahagia. Mengapa demikian? Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa untuk bisa bertahan hidup, sedangkan orang yang miskin adalah semua orang, baik miskin atau kaya, namun tidak mengandalkan apapun di dunia ini selain Allah. Mereka hanya berharap kepada Allah yang memiliki kehendak dan keputusan yang terbaik dan terindah dalam hidup mereka. Para anggota gereja yang digelarkan kudus oleh gereja kita kenal sebagai pengaku iman, perawan, pujangga gereja, martir atau saksi iman, dan lain sebagainya. Kita mengenal mereka sebagai santo dan santa, yang artinya orang kudus Allah. Mereka itu adalah saudara kita seiman yang telah sukses menaati kehendak Allah semasa hidupnya di dunia ini, dan mereka telah setia kepada Tuhan yang dicintainya. Mereka adalah bagian dari anggota gereja yang telah berjaya. Saudara kita yang lain adalah mereka yang masih berada di api penyucian dan semua orang yang masih hidup di dunia ini. Saudara-saudari
terkasih, perayaan liturgis pada hari ini merupakan pewartaan gereja tentang imannya akan Yesus Kristus yang menghendaki agar semua yang telah diserahkannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes bab 6 ayat 39. Dan lagi firman-Nya, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes bab 14 ayat 3. Sebab sejak semula Yesus menghendaki para murid dan pengikutnya untuk bersatu dengan Dia dan menghasilkan buah berlimpah, sama seperti carang-carang anggur yang menghasilkan buah berlimpah. Yohanes bab 15. Dengan demikian, mereka menjadi serupa dengan dirinya dan menjadi orang kudus yang dikehendakinya. Sebab Dia telah berfirman kepada semua orang yang mengikuti Dia dan percaya kepadanya seperti ini. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Orang-orang kudus yang kita rayakan pada hari ini telah berhasil dalam perlombaan dan mencapai garis finish dengan bahagia. Itulah tekad yang ditanamkan oleh Rasul Santo Paulus yang menjawab seruan Tuhan Yesus agar setiap orang Kristen menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Matius bab 5 ayat 48. Itulah tujuan hidup seorang Kristen sebagaimana ditegaskan kembali oleh Gereja Kudus dalam dokumen Lumen Gentium. Saudara-saudari terkasih, dalam 2 Timotius bab 4 ayat 7 dan 8, Paulus menggambarkan kehidupan orang Kristen sebagai suatu perlombaan lari, dimulai dari titik awal, yaitu garis start, dan berakhir pada titik akhir, yaitu finish. Ia menulis, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Betul bahwa kita telah beroleh rahmat keselamatan melalui pembaptisan. Namun itu saja tidak cukup. Paulus menegaskan dan meminta kita untuk mengusahakan keselamatan itu dengan hidup yang baik. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, kata Santo Yakobus. Maka kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, kata Santo Paulus. Filipi bab 2 ayat 12. Sungguh bahwa seorang Kristen harus mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, yaitu dengan bersandar dan berpegang pada sabda Tuhan. Sebab yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda dan melaksanakannya juga. Para orang kudus
adalah mereka yang merasa miskin di hadapan Allah, bahwa Allah sajalah yang harus mereka andalkan. Kita juga dipanggil seperti mereka menjadi orang kudus Allah. Apakah aku dalam hidupku lebih mengandalkan Allah untuk menjadi orang kudusnya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, melalui para orang kudus yang kami rayakan pada hari ini, kami diingatkan akan tujuan hidup, menjadi kudus seperti Bapa dan menjadi saksi kasih-Mu di dunia ini. Itulah kehendak Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.